Al-Hunafa Boarding School mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berakhlak karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma awwalul haramain? Well, students, today we will continue our lesson about identity. Attention please. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biromyi fa innahu khairun la'ibikum." Latihanlah kalian memanah karena hal tersebut adalah permainan yang paling baik bagi kalian. Jadi kuda terbaik itu dipakai lecet, sakit, menunjukkan ada keberkahan. Santri sekalian, muslim yang kuat itu lebih disenangi Allah daripada muslim yang lemah. Para santri harus kuat. Kenapa diagnosa itu penting? Karena hal yang menjadi patokan sebelum kita melakukan tindakan pengobatan. Selamat datang di Eskul Tartib. Di Eskul ini kalian akan dididik menjadi seorang pemimpin yang mandiri, berjiwa satria, optimis, gigih. Maka dari itu, siapkan mental dan fisik kalian. Apakah kalian paham? Siap, paham. Ila aina anta dhahib ya akhi? Uridu an adhaba ilal maqsaf li syira'it ta'am. What do you read right now? I'm reading the book of Sirah Nabawiyah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Apakah Anda ingin memiliki anak yang bisa membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid, mampu menghafal Al-Quran 30 juz, serta memiliki kemampuan bahasa Arab serta bahasa Inggris, dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi ke Universitas Islam di dalam dan luar negeri? Mari bergabung bersama Al-Hunafa Boarding School. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war raihan. Al-Hunafa Putri berusaha ikut serta mencetak kader para penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berakhlak karimah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'bad. Ikhwata Islam azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Talk Show Pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Al-Hunafa Setu Bekasi dengan menghadirkan narasumber di antaranya Ustadz Abu Ja'far Cecep Rahmat LCMAG selaku Mudir Al-Hunafa Boarding School. Kemudian ada Ustadz Abdurrahman SH, pengajar Al-Hunafa Boarding School dan Kabak Kesantrian. Kemudian ada Ustadz Syahrul Ramadan LC sebagai panitia PSB penerimaan santri baru dan Kepala Madrasah Al-Hunafa Boarding School. Alhamdulillah, ketiga narasumber kita sudah hadir bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga antum juga sehat. Nah, iya Ustaz. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bertanya, berkonsultasi secara langsung berkaitan dengan pondok pesantren atau penerimaan santri baru tahun ajaran 2024-2025 di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Baik, kita kembali ke Ustadz Abu Ja'far Cecep Rahmat selaku mudir Al-Hunafa Boarding School. Nah, ini berkaitan dengan pondok pesantren Al-Hunafa Boarding School, Ustadz. Ini visi dan misinya seperti apa, dan mungkin dari para pemirsa atau pendengar masih ada yang belum mengetahuinya. Nah, silakan Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Radio Roja dan Roja TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali berjumpa dengan kami Al-Hunafa Boarding School untuk dalam penerimaan santri baru. Mohon izin untuk mengingatkan kembali bahwa Al-Hunafa Boarding School ini memiliki tujuan atau visi untuk turut serta mencetak para kader penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah dan berakhlak karimah. Jadi dari sejak kami mendirikan Al-Hunafa sekitar tahun 2015, ya, dari satu masjid ke masjid yang lain. Jadi awal kami mendirikan pesantren ini, kami berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain untuk mengkader para penghafal Al-Quran. Yang diharapkan mereka kelak bisa menjadi pengajar Al-Quran. Ya, hingga akhirnya kami secara resmi membuka program Madrasah Aliyah dan juga Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP dan juga setingkat SMA. Ya, kami berharap mereka bisa menjadi kader-kader kita yang memiliki hafalan Al-Quran dengan baik, akidahnya juga lurus, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan memiliki akhlak yang mulia. Demikian. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum atas penjelasannya. Perjalanan panjang pondok pesantren Al-Hunafa, ya, dari 2014 sampai sekarang, Masya Allah. Dan baik, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Penjelasan dari Ustadz Abdurrahman SH sebagai pengajar Al-Hunafa Boarding School dan Kabak, kepala bagian dari kesantrian. Nah, berkaitan dengan santri yang ada di pondok seperti apa dan mekanisme dari pendaftaran ini seperti apa, Ustaz? Nah, syukran, jazakumullah khairan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kelimpahan nikmat berupa kesehatan, waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan sedikit menjelaskan tentang kurikulum pesantren kita, kemudian sedikit tentang bagian kesantrian. Adapun untuk kurikulum pesantren kita, secara garis besar bahwa pesantren kita memiliki dua kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum pesantren, kemudian yang kedua adalah kurikulum kemenak. Adapun untuk kurikulum pesantren, kita memfokuskan anak-anak untuk belajar menghafal Al-Quran, yaitu dengan yang disebut dengan tahfidz. Kemudian juga kita memberikan pelajaran agama dan pelajaran bahasa Arab. Adapun untuk buku-buku ajar yang kita gunakan adalah buku-buku para ulama seperti Kitabut Tauhid, Ushul Tsalatsah, Qawaidul Arba, dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian untuk kurikulum kemenak, kita juga memiliki beberapa pelajaran. Yang pertama adalah matematika,
bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian ada PPKN, IPA dan lain sebagainya. Adapun untuk guru-guru yang mengajar di pesantren kita, alhamdulillah kita memiliki beberapa guru yang lulusan dalam negeri maupun lulusan luar negeri. Yang pertama ada lulusan dari Lipia Jakarta, kemudian juga ada lulusan dari STDI Jember, dan ada juga lulusan dari Al-Azhar Mesir. Adapun untuk program unggulan yang kita miliki di pesantren kita, yang pertama kita memiliki program tryout untuk kelas 12, yaitu tryout Lipia, sehingga anak-anak kita mengharapkan tatkala lulus dari pesantren Al-Hunafa Boarding School, mereka sudah siap untuk mendaftar ke perguruan tinggi yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, terkhusus di Lipia Jakarta. Kemudian untuk program unggulan yang lainnya, kita juga memiliki program unggulan, yaitu program tahsin bagi kelas 7 dan bagi kelas 10, yang mana anak-anak yang baru masuk pesantren, maka tidak langsung kita suruh mereka untuk menghafal Al-Quran terlebih dahulu, akan tetapi mereka kita berikan pembelajaran tahsin selama 6 bulan, sehingga bacaan mereka sudah benar dan sudah siap untuk menghafal Al-Quran. Kemudian kita juga memiliki beberapa program unggulan yang lainnya, yaitu adalah program Idad Lughawi, dan ini juga untuk kelas 7 dan kelas 10, yang mana tatkala anak-anak kita masuk ke pesantren, kita berikan pelajaran bahasa terlebih dahulu, atau yang bisa disebut dengan persiapan bahasa, sehingga anak-anak kita dalam waktu setahun mereka memiliki kemampuan bahasa yang cukup untuk memahami pelajaran-pelajaran yang ada di kelas, dan juga untuk melanjutkan di kelas-kelas berikutnya. Adapun untuk program ekstrakurikuler, kita memiliki beberapa program ekstrakurikuler. Yang pertama adalah berkuda, kemudian memanah, kemudian juga bela diri, dan ekstrakurikuler yang lainnya. Dengan tujuan kita mengharapkan bahwa anak-anak kita ini tidak hanya memiliki kemampuan memahami ilmu agama, akan tetapi juga memiliki kemampuan yang lainnya seperti berkuda, kemudian memanah, dan bela diri. Adapun untuk kegiatan santri selama di pesantren Al-Hunafa Boarding School, mereka memiliki beberapa kegiatan yang secara garis besar mereka memiliki kegiatan harian, kemudian kegiatan mingguan, dan kegiatan bulanan dan tahunan. Adapun untuk kegiatan harian seperti halaqah harian, yang mana anak-anak akan memiliki kegiatan halaqah 4 kali dalam sehari. Kenapa kita banyak menitik beratkan anak-anak untuk halaqah? Dikarenakan sesuai dengan visi kita ingin mencetak kadar-kadar penghafal Al-Quran. Kemudian untuk contoh kegiatan pekanan, kita memiliki kegiatan pekanan seperti muhadarah, yaitu belajar public speaking, yang mana anak-anak nanti diberi kesempatan untuk belajar atau berbicara di depan banyak orang, sehingga tatkala mereka lulus, mereka sudah punya keberanian untuk berbicara di banyak orang. Nah, kemudian untuk contoh kegiatan bulanan, yaitu kita memiliki kegiatan kajian, yang mana kajian ini bukan cuma hanya untuk santri saja, tapi juga untuk wali santri, sekaligus mereka nanti menjenguk anak-anaknya setiap bulannya. Adapun untuk contoh kegiatan tahunan, kita memiliki beberapa kegiatan seperti kegiatan camping bersama, kemudian kegiatan jalan-jalan bersama, dengan tujuan agar anak-anak kita tidak agar tujuan anak-anak kita betah di pesantren, dikarenakan tidak terus belajar, sehingga mereka nantinya akan betah di pesantren dan tidak tertekan di pesantren. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallah khairan pada Ustadz Abdurrahman SH selaku pengajar Al-Hunafa Boarding School dan Kabak atau Kepala Bagian dari Kesantrian atas penjelasannya. Baik, kita ke Ustadz Syahrul Ramadan LC selaku Panitia PSB Penerimaan Santri Baru dan Kepala Madrasah Al-Hunafa Boarding School. Nah, Ustadz, ini berkaitan dengan mekanisme dari penerimaan santri baru
tahun 2024-2025 ya. Ini seperti apa dan jenjang apa saja yang dibuka? Nah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa ba'du. Syukran jazakumullahu khairan kepada khas yang sudah memperkenankan. Dan kami dari Al-Hunafa Boarding School alhamdulillah telah resmi membuka pendaftaran santri baru untuk tahun ajaran 2024 dan 2025 ya, sejak tanggal 1 September 2023 ya, dan seterusnya. Dan juga penerimaan santri baru di pesantren kami ini untuk ikhwan dan akhwat jenjang MTS dan juga MA. Dan alhamdulillah ya, untuk gelombang pertama kita sudah mulai buka ya, sejak kemarin tanggal 1 September sampai nanti di bulan Desember. Dan untuk gelombang keduanya insya Allah nanti akan dibuka kembali mulai Januari hingga bulan Juni 2024. Nah, untuk mekanisme tesnya ya, di kita di Al-Hunafa Boarding School ya, kita memberikan kemudahan ya untuk calon santri baru yang ingin mendaftarkan ya, kita ada tes tahfidz dan juga tes wawancara. Yang mana tes tahfidz ini adalah untuk kita mengetahui kemampuan para santri untuk menghafal. Jadi insya Allah ya, ini bukanlah suatu patokan atau sandaran calon santri baru lolos ke dalam tes atau setelah tesnya. Ya, akan tetapi ini hanya sebagai pengetahuan kami ya untuk calon santri baru dalam menghafal Al-Quran. Kemudian untuk rincian biaya ya alhamdulillah ya kami memberikan kemudahan untuk kaum muslimin. Ya, siapapun yang ingin mendaftarkan anaknya di pesantren kami, ya cukup 8 juta rupiah, insya Allah sudah bisa belajar di Al-Hunafa Boarding School. Yang mana tahapan pembayarannya, yang pertama di saat daftar ulang, ya ketika calon santri baru ini sudah melakukan daftar, kemudian tes, ya dan dilanjutkan proses berikutnya itu daftar ulang, maka di situ calon santri baru perlu melunasi atau menunaikan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian sisanya 3 juta lagi ya bisa dilunasi nanti sebelum check-in di tahun depan insya Allah. Dan juga insya Allah untuk kaum muslimin yang mungkin memiliki keuangan yang tidak memadai ya, kami pun membuka keluasan ya, dan kami tidak menolak yang ingin mengajukan beasiswa. Namun tetap melalui proses yang sudah kami berikan. Dan juga di luar biaya tersebut ya nanti ada uang SPP ya dengan biaya yang cukup murah juga alhamdulillah 1.350.000 ya insya Allah. Kemudian juga untuk gelombang pertama busyra atau kabar gembira ya dari pesantren kami Al-Hunafa Boarding School membuka atau memberikan diskon sebesar 20%. Ya, jadi ini adalah kabar gembira untuk kaum muslimin yang mungkin mencari pesantren yang murah dan insya Allah berkualitas. Dan juga untuk tes teknis pendaftarannya, ya yang mana pertama calon santri baru tentunya melalui pendaftaran, ya harus daftar dulu dengan format WhatsApp, ya karena sekarang zaman semakin canggih, ya tentu dari jauh pun sudah bisa mendaftar dengan format WhatsApp yang sudah kita berikan. Ya mengirim ke nomor yang admin Al-Hunafa Boarding School. Kemudian setelah pendaftaran ya langsung bisa tes. Ya jadi tesnya itu sesuai dan mengkondisikan waktu calon santri barunya. Ya. Jadi qadarullah hari ini belum bisa, besok bisa. Insya Allah kami siap. Ya jadi sesuai dengan ke lapangan calon santri baru. Dan untuk tempatnya pun ya karena dengan online ya bisa offline dengan online ya, dan tempatnya bisa dari rumah dari jauh, bisa juga dari langsung offline, bisa datang langsung ke pesantren kami ya, dan itu insya Allah untuk mempermudah kaum muslimin ya. Kemudian setelah melakukan proses pendaftaran dengan
pembayaran 250 uang pendaftaran ya, dengan mengirimkan bukti pembayarannya ke kami ya. Setelah itu baru bisa melanjutkan proses berikutnya ya, tadi tes. Ya, setelah tes menunggu pengumuman hasil tesnya ya, dan insya Allah kalau sudah dinyatakan lulus ya, itu bisa dilanjutkan proses berikutnya, itu daftar ulang. Yang seperti tadi kami berikan ya, bahwa ketika daftar ulang itu perlu melunasi sebesar 5 juta rupiah untuk calon santri baru ya, dan sisanya insya Allah nanti bisa dilunasi saat check-in atau sebelum check-in di tahun depan insya Allah. Dan kemudian setelah itu ya, setelah daftar ulang dan masuk ke check-in ke pesantren kami, maka sudah diresmikan bahwa calon santri tersebut sudah dinyatakan menjadi santri Al-Hunafa Boarding School ya. Semoga dengan alur yang mudah ini memberikan kemudahan untuk semua kaum muslimin. Syukran jazakumullah khairan. Nah Ustaz, berkaitan dengan jumlah kuota yang diterima untuk tahun ini, itu berapa dari yang ikhwan atau yang laki-laki putra dengan yang akhwat itu berapa Ustaz? Taib, untuk kuota yang kami berikan ya, yaitu 30 untuk MTS dan juga 30 untuk aliyah. Ya, jadi kami memberikan keluasan ya untuk kaum muslimin dengan waktu yang dari sekarang masih banyak ya, insya Allah masih ada kuota ya, mulai dari sekarang dan kedepannya insya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasannya, semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar Pondok Pesantren Al-Hunafa Boarding School di line telepon 0218236543 dan penerimaan santri baru tahun ajaran 2024-2025. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat. Nah, boleh jelaskan program dan letak? Iya, silakan Ustaz. Ya. Baik, sambil menunggu. Ya. Para pemirsa Roja yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, mungkin perlu kami informasikan bahwa pesantren Al-Hunafa Boarding School ini terdiri dari program putra dan putri. Untuk putra itu baik MTS maupun MA di satu tempat, di satu lokasi gitu, ya, dengan luas hampir 1 hektar, ya, hampir 1 hektar. MTS dan MA di satu tempat. Tempatnya sekitar 7 atau 8 kilo dari Roja ini. Dari studio Roja itu sekitar 7 atau 8 kilo, ya, ke arah Jalan Raya Narogong sana, perbatasan dengan Cilengsi. Nah, adapun untuk putri, nah ini yang perlu diketahui oleh para pemirsa sekalian, untuk program MTS Madrasah Sanawiyah itu sekitar 4 atau 5 kilo dari studio Roja, letaknya di Cilengsi. Untuk yang program MTS Putri di Cilengsi, ya. Demikian juga MA Putri program IPA. Jadi MA Putri itu ada program IPA, ada program bahasa. Nah, untuk program IPA itu di Cilengsi, dekat dengan MTS. Nah, khusus untuk Hunafa Putri program bahasa, yang mana sudah meluluskan beberapa angkatan dan alumninya ada yang di Lipia, di STDI Jember, di Aisyah Bogor, dan beberapa universitas lainnya, itu ada di Jati Asih. Jati Asih Bekasi. Ya, Jalan Wibawa Mukti, Jati Asih Bekasi. Dan uniknya yang di Jati Asih ini memang kami tekankan untuk pengkaderan dengan biaya yang lebih murah tadi yang disebutkan, ya, bahwa mereka cukup dengan 5 juta untuk uang pangkalnya dan uang perlengkapannya 3,5 juta sudah bisa menjadi santriwati Al-Hunafa Putri Jati Asih tingkat SMA program bahasa. Jadi ada putra, MTS dan MA yang terletak di Desa Taman Rahayu perbatasan dengan Cilengsi, 7 atau 8 kilo dari sini, dari Cilengsi, ya, dari Studio Roja. Kemudian MTS Putri dan MA Putri program IPA itu ada di Cilengsi juga, sekitar 4 kilo dari sini. Dan
khusus putri yang program bahasa itu ada di Jati Asih, Bekasi. Dan kami Al-Hunafa Boarding School berupaya untuk ya memiliki program unggulan bagaimana kami menanamkan akidah Ahlussunnah dengan sebaik-baiknya kepada para peserta didik. Ya. Kemudian juga kami bagaimana menerapkan dan mempraktekkan akhlak di antara mereka, antara santri dengan guru, ya supaya memiliki akhlak yang mulia. Dan kami dibantu dengan native speaker. Ya, di setiap hari Sabtu ada seorang native speaker dari Yaman yang langsung mengajar dengan bahasa Arab agar mereka terbiasa mendengar dan berbicara dengan berbahasa Arab. Dan Al-Hunafa Boarding School ini resmi ya di bawah pemerintah, baik program pesantrennya maupun program madrasah sanawiyahnya dan madrasah aliyahnya. Jadi rapotnya dari pemerintah, ijazahnya juga dari pemerintah, dan kalau mau pindah pun kita berikan surat pindah sehingga bisa berpindah ke lembaga yang lainnya. Dan tadi sudah disebutkan bahwa mereka yang sudah di kelas 12 itu kita gembleng agar lebih siap untuk mengikuti perkuliahan di dalam dan luar negeri. Mungkin ini informasi tambahan. Ya, Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasan dari info tambahan ini. Dan sebelum kita angkat penelpon ataupun pesan singkat, di sini kan tadi dijelaskan ada diskon 20% ya bagi pendaftar di gelombang pertama. Ini apakah berlaku untuk semua jenjang, baik ikhwan ataupun akhwat, atau hanya ikhwan saja, atau bagaimana? Diskon tersebut hanya untuk ikhwan. Hanya untuk ikhwan. Iya, karena memang untuk yang putri tadi Jati Asih memang sudah sangat ringan sekali ya biayanya. Jadi hanya untuk putra saja. Hanya untuk putra saja. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Nah, ikhwatul Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya seputar Pondok Pesantren Al-Hunafa atau penerimaan santri baru tahun ajaran 2024-2025 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Ya. Baik, sambil menunggu kita angkat terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Ya, sudah ada. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ini dari Ari, Pak. Dari siapa? Di mana, Pak? Pak Ari, Bekasi. Ya, silakan, Bapak. Apa, Pak? Saya mau nanya. Kebetulan anak saya ini kan perempuan ya. Apa namanya? Rencana saya mau pindah pondok untuk kelas SMA. SMA. Sekarang kelas berapa anaknya, Pak? Kelas 3. Kelas 3? SMP? Ya, ini bisa nggak untuk ini ya, apa namanya, si Al-Hunafa ini untuk menerima sekolah pindah bagaimana? Gitu. Pindahan dari kelas 3, Pak ya? Maksudnya dari kelas 3 ke kelas 3, seperti itu? Awal masuk SMA aja. Jadi masuk kelas 1 SMA gitu. Oh, untuk ininya jenjang yang baru kelas 1 SMA-nya seperti itu ya, Pak. Jadi dimulai dari apa namanya, dari kelas 1 SMA, terus ini apa namanya, biaya untuk ininya bagaimana prosesnya gitu, Ustaz. Baik Bapak, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz. Terima kasih atas interaksinya. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini anak Bapak itu udah kelas 3 dan mungkin persiapannya ya untuk ke jenjang SMA di Al-Hunafa ini seperti apa? Silakan Ustaz. Syukran jazakumullah khairan kepada penanya. Ya, alhamdulillah. Ya, kita atau kami di Al-Hunafa Boarding School memang membuka kuota untuk MTS dan aliyah. Ya, tentunya begitupun yang seperti yang ditanyakan barusan. Ya, kita membuka kuota untuk yang mau melanjutkan ke jenjang aliyah, yaitu mulai dari kelas 1 aliyah. Yang dari kelas 3 sebelumnya di sekolah sebelumnya, jadi insya Allah bisa melanjutkan di sekolah kami mulai dari kelas 1 aliyah. Tentu proses atau teknisnya tetap sama, tadi melalui pendaftaran di awal, ya, kemudian nanti setelahnya ada tes, ya, kemudian nanti setelah tes ada pengumuman kelulusan. Ya, setelah pengumuman kelulusan barulah nanti bisa daftar ulang dan nanti check in pada awal tahun ajaran ya, insya Allah. Ya, kemudian untuk pemberkasan mungkin seperti biasa, ya, ada ijazah dan lain-lainnya. Insya Allah itu sudah umum ya, untuk pemberkasan. Nah, syukuran. Baik.
Baik, Afwan Ustaz. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang berada di Bekasi tadi ya kalau nggak salah. Baik, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo? Ya. Silakan. Baik. Sambil menunggu, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari terputus. Dari hamba Allah, Ustaz, program tahfiznya apakah wajib target 30 juz? Kalau tidak sampai target ini bagaimana? Kemudian bagaimana cara wali santri menghubungi santri untuk mengetahui perkembangan dan kabar santri secara langsung, dan ini ditujukan untuk Al-Hunafa yang putra. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pesantren kita memang memiliki kurikulum tahfidz. Ya. Maka tetapi kita memiliki kurikulum minimal dan juga memiliki kurikulum yang maksimal. Ya. Adapun kurikulum yang minimal, maka untuk jenjang MTS dan MA kita menetapkan 8 juz, sehingga nanti anak-anak kita tatkala lulus itu memiliki paling tidak hafalan sekitar 16 juz. Adapun untuk kurikulum yang maksimal, kita tentunya akan mengkader anak-anak agar selesai hafalan 30 juz. Adapun untuk anak-anak yang mungkin yang tidak mampu walaupun sudah 8 juz, itu nanti kita akan lihat dari kesungguhannya. Apabila dia malas-malasan, maka kita akan ambil langkah agar dia dibimbing secara khusus. Kemudian ataukah dia misalkan memang tidak mampu, maka kita akan berikan target yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi insya Allah tidak ada yang istilahnya dia gagal, tidak, insya Allah ya. Tetap dengan sesuai dengan kemampuan dia, dan kita terus berusaha agar bisa mendidik anak-anak bisa hafal sampai 30 juz. Mungkin itu. Nah, saya tambahkan kalau boleh. Ya, silakan. Jadi Ustaz. perlu kami informasikan bahwa kami berusaha untuk meyakinkan para peserta didik itu bahwa tidak ada yang namanya hafalan lemah gitu. Tetapi yang ada itu hafalan yang sudah terlatih dan yang belum terlatih. Jadi mungkin adik-adik ini yang kesulitan menghafal karena belum terlatih saja. Nah, maka insya Allah dengan penuh kesabaran, dengan terus berlatih, maka kemampuan itu akan terus meningkat. Ya, maka di samping kami juga terus memberikan semangat untuk bisa menyelesaikan 30 juz, tapi kami juga menyadari bahwa tingkat kemampuan dan juga mungkin kebiasaan itu berbeda-beda, sehingga kami tetap memfasilitasi sesuai dengan kemampuannya. Bagi kami, hafalan sedikit dengan memiliki bacaan yang bagus, yang benar, sesuai dengan kaidah tajwid itu lebih kami utamakan daripada banyak hafalan tapi rusak bacaannya gitu. Karena bagi kami hafalan yang baik adalah hafalan yang benar, yang sesuai dengan kaidah tajwid, yang mutkin, yang lancar walaupun tidak banyak. Ya alhamdulillah kalau banyak begitu. Demikian. Dan itu pertanyaan berikutnya tadi mungkin belum dijawab ya. Bagaimana cara wali santri menghubungi santri untuk mengetahui perkembangan dan kabar santri secara langsung? Silakan, Ustaz. Adapun untuk wali santri bagaimana caranya menghubungi untuk perkembangan anak-anaknya di pesantren, maka insya Allah kita sebelum dihubungi juga sudah memberikan laporan-laporan setiap minggunya. Jadi nanti dari bagian tahfidz akan memberikan laporan setiap minggu dan setiap bulan dan seterusnya demikian. Ya, jadi lebih mudah ya untuk orang tua mengetahui perkembangannya. Dan bagi putri ini ada keistimewaan. Ada keistimewaan juga. Bagi putri, MTS dan MA Putri Cilengsi, justru setiap bulan wajib pulang. Wajib pulang. Wajib pulang. Ya. Jadi Setiap mereka bulan. yang MTS Putri Al-Hunafa yang di Cilengsi itu setiap pekan boleh dijenguk. Dan sebulan sekali harus pulang. Harus pulang ke rumah. Iya, jadi mohon maaf untuk yang MTS Putri ini memang tidak bisa dari luar Jawa gitu. Karena mereka memang harus pulang setiap bulan. Kenapa demikian? Karena mereka ini para wanita yang harus bisa mengetahui perannya sebagai
wanita sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sehingga mereka bisa terus berinteraksi dengan keluarga mereka, dengan orang tuanya, dengan adik-adiknya, ya, sehingga jika di sebagian pesantren itu mereka jarang pulang, bahkan dalam semester mungkin sekali, justru kami setiap bulan kami perintahkan untuk pulang ya. Dan setiap pekan boleh dijenguk. Ya, karena pendidikan anak ini bukan hanya kewajiban pesantren, kewajiban bersama orang tua. Makanya kajian untuk orang tua itu kami adakan baik di putra maupun putri, sehingga bukan hanya pesantren yang mendidik anaknya, tapi ayo bersama-sama mendidik bersama putra putri kita. Ini kewajiban bersama gitu. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwatul Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Nanang Saleh di Jatiwarna. Ya, silakan Pak. Aku Ustaz mau tanya untuk pendaftaran tahun depan 2024 ya. Anak saya kan sekarang kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Ikhwan akhwat Pak? Putra putri? Putra. Putra, iya. Ya. Nah, itu biayanya berapa ya dari masuk sampai selesai, maksudnya sampai mulai belajar gitu. Iya, baik. Untuk MTS gitu ya. MTS ya. Baik. Baik Bapak, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk biaya uang pangkal ya, uang masuknya. Silakan. Nah, syukran jazakumullah khairan. Nah, seperti yang kami jelaskan ya sebelumnya, untuk pembayaran ya kita dimulai dari awal ya. Untuk calon santri baru ya ada biaya pendaftaran 250.000. 250.000 ya untuk awal ya. Untuk awal, kemudian melangkah berikutnya yaitu tes ya. Setelah tes nanti diumumkan bahwa lolos dan berhasil tesnya, maka di situ ada biaya untuk daftar ulangnya sebesar 5 juta. Ya. Kemudian dilanjutkan nanti sebelum check-in yaitu perlu melunasi 3 juta lagi. Jadi total 8 juta. Ya, untuk kaum muslimin sudah bisa belajar di pesantren kami di Al-Hunafa Boarding School. Nah, untuk biaya yang lain ya ada SPP 1.350.000 ya per bulannya. Kemudian juga ada uang pangkal yang perlu ditunaikan ya. Dan uang pangkal ini bisa dicicil ya, jadi lebih ringan juga, gitu. Mulai awal masuk ya, mulai check-in sampai bulan Desember tahun 2024 itu sebesar 12 juta rupiah. 12 juta ya, jadi memperingan langkah ya, bisa dicicil sampai bulan Desember. Insyaallah. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya di Jatiwarna. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk Al-Hunafa yang MA yang di Jati Asih, jurusan bahasa, bagaimana sistem pembelajaran umumnya dan apakah sudah mendapatkan akreditasi? Nah, syukuran. Baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, barakallahu fiik. Untuk Madrasah Aliyah Putri program bahasa yang ada di Jati Asih itu ijazahnya kami menginduk ke Al-Hunafa Putra. Jadi ijazahnya sama dengan Al-Hunafa Putra. Ijazahnya. Iya, demikian juga yang di Cilengsi, Madrasah Sanawiyah dan aliyahnya begitu. Jadi kami satu ijazah. Sehingga karena di sana program bahasa kami fokuskan kepada tahfiz dan ilmu syar'i dan ada pelajaran umum tapi tidak banyak. Yang programnya itu lebih kepada bimbingan belajar, ya, les atau try out. Ya, karena ini kami fokuskan mereka untuk melanjutkan studi ke perkuliahan program keagamaan. Ke LIPIA, ke SD Jember, dan alhamdulillah alumni kami banyak yang sudah selesai 30 juz. Dan mereka ada yang di LIPIA Jakarta, ada yang di SD Jember, ada yang di tempat-tempat lainnya. Ya. Jadi sesuai dengan fokusnya. Berbeda dengan yang program IPA yang di Cilengsi. Tentu pelajaran umumnya lebih banyak. Maksudnya lebih banyak daripada program bahasa. Tetap porsi ilmu syar'i lebih banyak, tapi ada pelajaran IPA yang lebih detail begitu. Karena memang jurusannya jurusan IPA. Mereka didaftarkan
program jurusan IPA, sehingga mereka ingin menjadi dokter atau menjadi apapun yang mereka inginkan, dengan tetap memiliki hafalan Al-Quran dan ilmu syar'i serta adab dan akhlak serta kemampuan bahasa Arab. Demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Yazid di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya untuk PSB Al-Hunafa MTS Putra. Pertanyaan pertama, untuk daftar ke perguruan tinggi negeri, apakah dikoordinir secara langsung oleh pondok pesantren atau dilakukan secara mandiri? Pertanyaan kedua, kuota penerimaan adalah 30 santri. Lalu ini dibagi berapa ruang kelas dan kamar santri? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana problem solving santri terkait bullying, santri kabur bagaimana, dan masalah LGBT? Nah, silakan Ustaz. Nah, mungkin kita satu persatu kita jawab ya. Nah, syukran jazakumullahu khairan kepada penanya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, terkait persiapan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Jadi alhamdulillah kami di Al-Hunafa memang betul-betul membantu para santri dalam menyiapkan materi-materi dan juga persiapan yang lain seperti tryout ya di PIA Jakarta, Madinah dan perguruan tinggi lainnya. Ya tentu juga di sini turut kontribusi dari masing-masing wali santri dan santri tersebut. Ya, jadi kami membantu memberikan arahan, membantu persiapan materi yang akan diujikan di perkuliahan dan lain sebagainya. Namun untuk tahapan-tahapan seperti harus mendaftar ke sini pun kami membantu memberikan link-linknya dengan kontribusi masing-masing santri tersebut. Ya, jadi memang perlu aktif, mau itu dari kami, ya begitupun dari santrinya. Dan tentu kami akan terus mengontrol ya setiap pergerakan atau tahapan-tahapan para calon yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, insyaallah. Nah, Ustaz, pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan kuota penerimaan yang tadi dikatakan adalah 30 santri. Lalu ini dibagi berapa ruang kelas dan berapa kamar santrinya? Nah, baik. Nah, untuk kuota ya seperti yang barusan kami jelaskan ya, untuk MTS sendiri ada 30 santri ya, dan untuk santri ini jumlah 30 ini adalah untuk satu kelas. Satu kelas. Ya, satu kelas. Namun untuk ruangan ya, ruangan istirahat atau tidurnya tentu berbeda seperti ruang kelas ya. Kami di Al-Hunafa ya maksimal di dalam satu ruangan tidur ya atau asrama itu ada 20 santri. 20 santri. Dan di situ di dalam asrama pun ya agar santri lebih nyaman ya di situ sudah disediakan AC dan juga kipas ya. Dan juga ada musyrif yang memberikan pengarahan. Jadi musyrif mendampingi para santri di kamar, di asrama. Di asrama. Ya, seperti itu. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, pertanyaan yang terakhir dari Ummu Yazid tadi, bagaimana problem solving santri terkait bullying, kemudian santri kabur bagaimana, dan masalah LGBT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, adapun untuk masalah bullying ya atau bully, maka sebelumnya tatkala santri kita masuk ke pesantren, kita memang sudah memberikan materi-materi terhadap bahayanya bully, sehingga anak-anak kita sudah mengetahui hal tersebut. Adapun kalau misalkan di pesantren kita terjadi seperti itu, maka tentu kita memiliki tahapan-tahapan yang untuk mencegah hal tersebut. Yang pertama tadi adalah memberikan kepada mereka pemahaman terhadap bully. Kemudian tatkala mereka misalkan terjadi seperti itu, maka kita pun akan memberikan arahan-arahan, nasihat. Kemudian juga mungkin kalau memang orangnya istilahnya sangat nakal begitu, misalkan ya, maka kita akan memberikan hukuman-hukuman yang mendidik ya. Seperti kita misalkan ya memberikan dia menyuruh dia untuk menghafal sekian ayat misalkan, atau menghafal sekian mufradat, sehingga membuat dia agar jerah. Dan juga misalkan kalau memang anaknya memang sangat susah diarah, maka kita akan memberikan skors gitu ya,
kita pulangkan terlebih dahulu ke rumahnya, dan agar orang tuanya bisa memberikan nasihat dan dia juga bisa berpikir kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Demikian. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Yazid yang berada di Jakarta. Ya, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar Pondok Pesantren Al-Hunafa Boarding School atau penerimaan santri baru Al-Hunafa Boarding School tahun ajaran 2024-2025. Silakan di line telepon 0218236543. Ya. Halo. Ya, silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami. Ya, baik. Sambil menunggu kita coba bacakan kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada? Kalau sudah ada silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Terputus. Baik, kita ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dukungan dan orientasi yang diberikan kepada santri baru agar mereka dapat beradaptasi dengan baik di pesantren? Nah, syukron. Silakan Ustaz. Syukron jazakumullah khairan kepada penanya. Ya, alhamdulillah di pesantren kami Al-Hunafa Boarding School tentu menyiapkan terlebih dahulu agar para santri ya sebelum memulai belajar ya itu sudah beradaptasi. Ya tentu perpindahan dari tempat ke tempat dengan suasana yang baru, teman-teman yang baru. Ya, itu butuh namanya adaptasi. Diawali tentu para santri yang memang menjadi santri baru ini akan mendapatkan arahan-arahan ya tentu mengenai lingkungan ya pesantren, mengenal lingkungan pesantren, bagaimana kegiatan sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, kemudian juga kegiatan KBM ya secara umum. Ya, nanti ada KBM di kelas, kemudian juga di halakoh. Ya, anak-anak mengetahui betul kegiatan tersebut sehingga mulai beradaptasi sedikit demi sedikit. Kemudian juga kami memberikan pendidikan terkait kehidupan di pesantren memang berbeda seperti yang di rumah. Karena di pesantren tentu tidak ada handphone atau yang lain. Ya, kami selalu memberikan bahwa yang terbaik untuk mereka seperti ini ya, dan menghafal Al-Quran di waktu kosong itu adalah yang terbaik. Ya, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan itu para santri yang masuk ke Al-Hunafa itu sudah mulai beradaptasi dan mulai kembali untuk ikut belajar ya di pesantren kami, dan dengan semangat insya Allah melanjutkan waktu belajarnya di pesantren kami. Nah Ustaz, mungkin ditambahkan. Silakan Ustaz. Untuk yang baru masuk, khususnya kelas 7, itu kami juga berkomunikasi dengan orang tua. Pada saatnya orang tua kami izinkan untuk terus mendampingi jika dibutuhkan. Ya, jadi kunjungan juga kami permudah sehingga untuk bersama-sama anak-anak mereka tidak merasa langsung berpisah dengan orang tuanya begitu. Dan pendekatan dari para musyrif dan para ustadz tentunya untuk supaya lebih merasakan mereka ada di rumah yang kedua, karena pesantren ini kami ibaratkan sebagai rumah yang lain. Ada orang tua juga, ada kakak-kakak juga, gitu ya. Maka insya Allah dengan demikian mereka pun menjadi betah. Demikian. Baik Ustaz. Dan berkaitan dengan ini ya Ustaz, keadaan di dalam pondok tersebut. Ini ada pertanyaan dari Ummu Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hubungan santri ikhwan antar angkatan mahat? Maksudnya apakah ini ada terjadi perbedaan antara senior dan junior, dan itu kan ini ya terkadang itu sering terjadi. Apakah ada penanganannya di Mahat Al-Hunafa ini atau seperti apa? Nah, silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kami dapati di awal-awal ketika adanya senior yang tertinggi kelas 3 begitu ya, itu ada sedikit gesekan
mungkin karena mereka merasa mereka yang paling senior di situ. Iya. Tetapi dengan terus pembinaan, ya, alhamdulillah 2 tahun terakhir ini situasi sangat kondusif, ya, saling sayang di antara mereka, saling mengarahkan, tidak ada senioritas dan junioritas yang berefek buruk. Yang ada mereka semangat untuk mendidik atau membimbing adik-adiknya. Ya, beberapa tahun yang lalu ada pelanggaran-pelanggaran dari keluar ma'had atau terjadinya bullying begitu. Itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Tetapi ya 2 tahun terakhir ini itu semua sudah teratasi, alhamdulillah. Tidak ada kasus keluar dari ma'had, tidak ada kasus yang menjadikan mereka itu harus mendapatkan hukuman yang sangat keras begitu. Jika pun ada, itu masih bisa diberikan toleransi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Nah, yang berkaitan dengan masa orientasi atau pengenalan terhadap pondok pesantren itu ada berapa hari batasan pengenalan tersebut, Ustaz? Apakah cukup 1 hari saja atau dibutuhkan beberapa hari untuk anak itu bisa beradaptasi dengan lingkungan, kemudian baru diadakan pembelajaran normal seperti biasa? Nah, silakan. Biasanya 1 pekan ya. 1 pekan, 7 hari ya. Selama 1 pekan itu mereka memiliki program khusus MPLS ya. MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah begitu. Baik dari berupa materi, baik daurah maupun juga pengenalan terkait dengan pesantren, kepesantrenan begitu ya. Fasilitas-fasilitas yang ada, kemudian program-program yang ada, sehingga mereka tidak langsung di kelas selama sepekan itu. Mereka lebih mengenal dan bagaimana melihat situasi dan kondisi begitu. Ya alhamdulillah dalam sepekan itu sudah terasa cukup bagi mereka, insya Allah. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti dibutuhkan waktu 7 hari ya untuk proses pengenalan tersebut. Baik. Nah, khotbah Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021 823 6543. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar Pondok Pesantren Al-Hunafa Boarding School dan penerimaan santri baru. Nah, halo, silakan. Di line telepon 021 823 6543. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ya. Dari Pak Robiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi di Depok. Maaf Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana bila di tengah waktu tidak dapat mampu untuk membiayai sekolah. Karena saya mempunyai pekerjaan kontrak, tapi ingin sekali memasukkan anak kami di pesantren Al-Hunafa. Jazakallahu khairan. Nah, syukron jazakumullah khairan kepada penanya ya. Alhamdulillah di Al-Hunafa ya, di pondok kami tadi seperti yang kami jelaskan sebelumnya, itu memberikan keluasan dan kelapangan untuk kaum muslimin. Ya, qadarullah di tengah jalan ada kendala segala macam masalah biaya, itu bisa mengajukan ke kami terlebih dahulu. Ya insya Allah dengan dengan tahapan seperti itu kita akan memberikan solusi yang terbaik. Bagaimana anak tersebut tetap bisa lanjut di pesantren kami, namun bisa menyelesaikan masalah yang barusan disebutkan. Ya seperti itu insya Allah. Baik. Jadi kami membuka kesempatan kepada para donatur yang ingin menjadi orang tua asuh. Ya, jadi mereka-mereka yang memiliki kendala keuangan, baik biaya masuk ataupun SPP itu, mereka mengajukan, kemudian kami survei. Ya, kami survei, kami verifikasi begitu ya. Kemudian kami tawarkan kepada kaum muslimin dari kalangan donatur, ini ada anak-anak kita yang ingin belajar dan semangat. Ya, maka alhamdulillah hingga saat ini ada belasan donatur yang membiayai juga belasan santri dan santriwati Al-Hunafa. Ya, maksudnya adalah bahwa pendidikan itu ya kewajiban kita bersama atau kepentingan kita bersama. Anak-anak itu belajar bukan hanya untuk diri mereka sendiri gitu. Mereka belajar untuk kebaikan kaum muslimin dan muslimat. Sudah sepantasnya kita bahu-membahu dan membantu. Oleh karena itu kami
insya Allah tidak akan menolak siapapun yang ingin belajar, ya, hanya karena permasalahan biaya. Yang diperlukan adalah kesungguhan, keseriusan, dan semangat belajar yang ditunjukkan dengan akhlak yang baik dan prestasi yang baik juga. Insya Allah kita berjuang bersama. Ya, jadi Bapak jangan khawatir memasukkan putra-putrinya ke Al-Hunafa. Ahlan wa sahlan di sini. Nah, Ustaz, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Robi yang berada di Depok. Nah, Fatih Islam Azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar Pondok Pesantren Al-Hunafa Boarding School, Setu Bekasi, atau bertanya seputar penerimaan santri baru Al-Hunafa Boarding School di tahun ajaran 2024-2025. Silakan di line telepon 021-823-6543. Nah, halo. Ya, baik, terputus kembali. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat dari Ummu Sahla di Celengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah para santri di Al-Hunafa bisa memanage atau mengatur waktu dikarenakan biasanya banyak kegiatan sehingga menyimbangkan antara fisik dan psikis anak? Nah, syukur Ustaz, mohon penjelasan. Ya, sudah berhenti. Adapun untuk santri-santri kita ya, itu memang di pesantren kita memiliki kegiatan-kegiatan dan program-program. Semenjak dari jam 3 ya, jam 3.30 mereka mulai dibangunkan ya, dan jam 4 sudah wajib di masjid untuk melaksanakan sholat malam, dan seterusnya kegiatan KBM, halaqah, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tentu kita memberikan kepada mereka waktu yang mana mereka untuk belajar memanage waktu mereka sendiri, yaitu seperti setelah halaqah subuh ya, dari jam 6 sampai jam 7.30 kita berikan mereka waktu untuk memanage waktu mereka sendiri sehingga mereka bisa belajar. Kemudian juga kita juga memberikan waktu di setelah belajar KBM, yaitu setelah sholat zuhur ya, setelah sholat zuhur sampai asar ya. Jadi mereka juga bisa memanage waktu mereka yang dari habis zuhur sampai asar itu, dan itu cukup banyak, dan mereka bisa gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan mereka seperti menyuci pakaian ataupun seperti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian juga kita memberikan waktu juga ya, setelah sholat isya ya. Jadi setelah sholat isya kita berikan mereka waktu untuk memanage waktu mereka sendiri seperti belajar malam ataupun mereka memiliki kebutuhan kegiatan yang lainnya. Mungkin demikian. Nah, baik. Jadi aneka ragam kegiatan itu ya tujuannya untuk supaya mereka bisa mengatur, tidak hanya menghafal Quran, tidak hanya belajar di kelas, mereka juga bisa ikut ekstrakurikuler ya dengan yang disediakan oleh pesantren, sarana olahraga yang ada. Jadi kami dorong mereka itu untuk bisa memilih mana yang cocok untuk mereka di waktu-waktu luang tersebut selain waktu KBM di kelas. Dan itu mungkin waktunya juga dibatasi ya, untuk misalnya kegiatan ekstrakurikuler berapa jam seperti itu ya? Ya, ada pengaturannya. Ada pengaturannya ya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Ya, masih kami buka kesempatan. Silakan. Halo. Baik. Sudah terhubung? Ya, silakan. Assalamualaikum. Baik. Baik, sambil menunggu kembali, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai Al-Hunafa jenjang MA Putri jurusan bahasa apakah yang digunakan para santri dalam kesehariannya, Ustadz? Dan ekskul apa saja yang tersedia untuk MA Putri? Jazakallahu khairan. Nah, silakan Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya.
Untuk MA Putri jurusan bahasa, ya mereka didorong untuk mempraktekkan bahasa Arab dalam keseharian mereka. Dan di antara ekstrakurikuler yang mereka jalankan saat ini diantaranya adalah ekstrakurikuler memasak. Memasak. Iya, ekstrakurikuler memasak. Jadi mereka diharapkan bisa menjadi calon ibu yang pandai dalam memasak untuk keluarganya begitu. Ya. Ya, kami juga berencana ingin menambah ekstrakurikuler yang lain gitu ya, seperti menjahit atau yang lainnya. Namun kami masih memperhitungkan keluangan waktu. Ya, karena mereka ini memang lebih banyak difokuskan kepada penyelesaian 30 juz. 30 juz. Ya, rata-rata selain 30 juz mereka di angka 25 dan 20 juz untuk program bahasa ini. Gitu. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Supardi di Bandung. Ya, silakan Pak. Saya ingin bertanya, kalau sholat tahajud jam berapa ya? Mohon maaf Bapak, ini kita sedang dalam program talkshow pendidikan Islam. Mungkin Bapak bisa bertanya untuk berkaitan dengan fikih sholat tahajud ya. Itu di hari Senin bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah di setiap Senin pagi pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf ya Bapak. Nah, terima kasih atas interaksinya. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Said Muhammad, Ustadz, apakah ada syarat khusus untuk pengajuan beasiswa kalau anak saya berprestasi memiliki hafalan 20 juz, apakah bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah, silakan Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Beasiswa ini kami utamakan untuk yang membutuhkan. Membutuhkan dalam pengertian memiliki kendala dalam masalah biaya. Ya, artinya walaupun hafalannya sedikit, walaupun mungkin prestasinya bukan ranking 1, tetapi punya semangat, punya keinginan yang kuat, insya Allah tetap bisa mengajukan beasiswa. Apalagi seperti yang disebutkan tadi, hafalan 20 juz tentu kami akan prioritaskan. Ya, selagi memang berhak dan layak untuk mendapatkan beasiswa, ya prosesnya adalah pengajuan beasiswa. Setelah lulus tes, kami akan verifikasi. Verifikasi di sini untuk mengetahui dan berkomunikasi gitu ya dengan orang tua, berapa kira-kira beasiswa yang dibutuhkan. Apakah semuanya, apakah setengahnya, apakah sepertiganya. Karena pada prinsipnya orang tua kita dorong juga untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Pendidikan ini tanggung jawab kita bersama. Membiayai anak di pesantren adalah pahala yang sangat besar. Tentu orang tua adalah orang yang lebih utama untuk sama-sama berjuang membiayai anaknya begitu ya. Jadi ada memang di antara saudara kita, mereka sebenarnya mampu, tetapi mereka mencoba mengajukan beasiswa. Maka ketika kami komunikasikan, tidak mengapa, walaupun misalkan hanya bisa 500.000 satu bulan kemampuannya. Tetapi memang itulah kenyataannya, mampunya segitu, maka ahlan wa sahlan. Ya, jangan sampai ada kemampuan tetapi kita enggan untuk membayar. Nah, ini dikhawatirkan akan menjadi dampak yang kurang baik bagi anak kita begitu. Jadi kita dorong untuk sama-sama. Insya Allah kami sangat bersemangat tentunya jika anak tersebut memiliki kelebihan dan prestasi dalam mengajukan beasiswa. Nah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Syahid. Kita masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Abu Syaimah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk santriwati yang jenjang MA, ini apakah ada pengabdian? Dan dalam satu kelas ini berapa orang
apakah kelas akhwat ada pengajar laki-laki? Dan kalau ada, bagaimana teknik belajar di kelas? Apakah memakai hijab atau tirai pembatas ataukah tidak? Syukron. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Madrasah Aliyah Putri itu satu rombongan belajar itu tidak banyak. Itu hanya 15 sampai 20 santriwati. Ya. Kemudian pengajar dari laki-laki itu tidak banyak dan itu pun memakai tirai. Jadi dibalik hijab begitu ya. Kami mengajarkan mereka untuk memiliki rasa malu yang kuat ya, agar tidak bermudah-mudahan berinteraksi dengan lawan jenis, sehingga para pengajar pun dari ustadz laki-laki jika ada begitu ya, itu dibalik hijab. Dan khusus untuk yang program bahasa di Jati Asih itu selain di kelas ada juga kajian, ya, kajian dari para ustadz, sehingga santriwati belajar untuk selain belajar di kelas, mereka belajar bagaimana menuntut ilmu di majelis taklim, di majelis ilmu begitu, bersama ummahat ibu-ibu yang lain. Ya, jadi demikian ya, kami tidak menjadikan mereka mudah diakses oleh lawan jenis, sehingga terjaga rasa malu mereka. Nah, kalau untuk pengabdiannya bagaimana, Ustaz? Oh ya, untuk pengabdian ini hanya khusus yang beasiswa. Khusus beasiswa. Khusus beasiswa, mereka terikat dengan pengabdian. Adapun yang tidak beasiswa maka tidak ada pengabdian. Ya, yang beasiswa pun pengabdiannya hanya 1 tahun. 1 tahun. Hanya 1 tahun. Jadi mereka walaupun beasiswanya 3 tahun atau 2 tahun, mereka cukup mengabdi 1 tahun. Ini sebagai wujud terima kasih kita kepada para donatur agar terdorong untuk menyebarkan ilmu begitu. Ya, dan alhamdulillah mereka-mereka yang melakukan pengabdian dari penerima beasiswa itu memiliki pengalaman lebih, bukan hanya belajar, tapi mereka juga punya pengalaman dalam mengajar dan berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, Fatih Islam Azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021 823 6543 bagi Anda yang ingin bertanya seputar pondok pesantren Al-Hunafa Boarding School atau penerimaan santri baru tahun ajaran 2024-2025. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya. Baik. Sambil menunggu, ya, terputus. Kita bacakan kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, dari hamba Allah, Ustaz, apakah alumni atau lulusan dari Al-Hunafa ini sudah ada yang kuliah di Universitas Islam Madinah? Dan yang pertanyaan berikutnya, apa yang harus saya siapkan sebagai orang tua yang mempunyai anak masih SD kelas 5 yang ingin masuk ke pondok pesantren Al-Hunafa? Syukron. Nah, silakan Ustaz. Baik. Saya jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Alhamdulillah, fadlu minallah, di antara santri kita alumni sudah ada yang diterima di Universitas Islam Madinah. Ya, mereka juga ada yang ke Al-Azhar Mesir, ada yang ke Yaman, ada yang ke perkuliahan di dalam negeri seperti Lipia dan juga di Jember, itu sudah beberapa. Begitu. Jadi kita dorong terus untuk melanjutkan studi. Kami sampaikan kepada mereka bahwa Al-Hunafa ini hanya sebatas jembatan dan hanya kunci saja pembuka. Mereka harus terus menuntut ilmu, kuliah dimanapun mereka bisa, di dalam ataupun di luar negeri, dan tidak ada kata putus dalam menuntut ilmu, dalam menghafal Al-Quran. Kemudian saran untuk putranya yang ingin pesantren adalah diberikan kecintaan terhadap ilmu, Bapak. Ya, mereka harus kita ajak ke majelis ilmu dan diajarkan adabnya. Di majelis ilmu, mendengarkan kajian, ikut mencatat walaupun sedikit-sedikit begitu. Sehingga mereka ada rasa ingin seperti ustadznya gitu. Saya ingin seperti Pak Ustadz gitu ya. Berbagi ilmu, mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat begitu, dengan akhlaknya yang baik, dengan perilakunya seperti itu. Nah, mereka akan terinspirasi. Di mana Pak Ustadz itu belajar, biasanya begitu. Ya, mereka akan tahu, oh Pak Ustadz itu
belajarnya di pesantren. Maka saya pun ingin pesantren. Ya, saya pun ingin pesantren. Dan maka setelah itu mereka diajak main ke pesantren, melihat kakak-kakaknya belajar, bermain di pesantren, ya ke beberapa tempat. Sehingga anak terinspirasi, mungkin saya ingin pesantren di sini, ingin pesantren di sana, yang cocok dengan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu diperbolehkan ya Ustadz pada saat orang tua yang belum masuk anaknya ke pondok pesantren untuk kunjungan, misalnya kan tadi kelas 5 SD ya, untuk melakukan kunjungan, melihat keadaan santri yang lagi belajar, itu diperbolehkan? Sangat diperbolehkan. Sangat diperbolehkan. Sangat kami buka dan ahlan wa sahlan, karena pesantren ini ya akan menjadi rumah mereka. Tentu mereka harus lebih mengenal, oh ya seperti ini kakak-kakaknya belajar, seperti itu. Baik. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, masih kami buka kesempatan di line telepon 021 823 6543. Halo. Ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya. Baik, terputus kembali. Kita pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, untuk mata pelajaran di SMP Putra ini ada berapa? Kemudian persentase antara pelajaran diniyah dan umum ini berapa persen? Syukron. Nah, syukran jazakumullah khairan kepada penanya. Ya, alhamdulillah kami di Al-Hunafa ya memberikan 2 kurikulum ya tadi ya. Kita punya kurikulum pesantren pun ada kurikulum yang dari pemerintahan ya, Kemenak. Jadi kita padukan di antara keduanya. Tentu kurikulum ini tidak tumpang tindih. Ya, kurikulum pesantren tentunya dengan kekhususan kita pesantren ya, memiliki program tahfidz, kemudian perlu adanya pembelajaran bahasa Arab ya. Tidak kita pungkiri semuanya pun ilmu yang penting ya. Namun kita memberikan porsinya yang sesuai. Ya, karena memang kita di pesantren tentu kita membersihkan porsi yang sedikit lebih banyak ya, pelajaran diniyahnya daripada pelajaran umumnya. Ya. Namun di samping itu pun tidak kehilangan keduanya. Tetap mendapatkan ilmu matematikanya dapat, bahasa Inggrisnya dapat, bahasa Arabnya dapat, dan insya Allah itu yang terbaik. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Ada yang tambahan Ustaz? Cukup? Cukup ya, baik. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Nah, ikhwatul Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Halo. Baik. Sambil menunggu kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini agak terlambat mendengarkannya. Ustadz, sarana dan prasarana apa saja yang ada di Pondok Pesantren Al-Hunafa, dan untuk rute tercepat ke pondok apabila kita dari Cirebon ini melalui jalur apa Ustadz? Syukron. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, di antara sarana prasarana yang ada di Al-Hunafa ini, pertama gedung milik kita sendiri. Ya, kecuali yang di Jati Asih, kami bekerja sama dengan Yayasan Hidayatus Sunnah di sana. Adapun untuk putra, untuk putri yang di Cilengsi, itu sudah milik sendiri gedungnya. Dan seluruh kelas dan juga asrama itu full AC. Full AC. Iya, menggunakan AC. Kami juga ada lapangan olahraga, ada untuk sepak bola, ada untuk voli, ada lab komputer dan perpustakaan. Serta ini yang paling penting, masjid yang full AC. Full AC juga ya? Masjidnya. Iya, Masya Allah. Untuk rute, maka semuanya keluar dari pintu tol kota wisata atau pintu tol Nagrak. Nagrak. Iya. Jadi patokan yang ingin ke Al-Hunafa ini adalah menuju pintu tol kota wisata. Ya, menuju arah kota wisata Cibubur. Nah, dari kota wisata itu sudah sangat dekat menuju pesantren Al-Hunafa. Ya, baik yang putri maupun yang putra. Seperti itu. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya.
Nah, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini, Ustadz. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustadz. Nah. Baik. Para pemirsa Roja yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kita mengetahui bersama bahwa pendidikan anak ini tanggung jawab yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa kesuksesan itu bukan dalam masalah keduniaan, melainkan dalam masalah perkara akhirat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Ya, siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses, dia beruntung. Dan Allah juga memperingatkan kita para orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kita pilih lembaga pendidikan itu yang bisa memenuhi kebutuhan diniyah mereka, agama mereka, agar mereka memiliki akidah yang lurus, akhlak yang mulia, dan memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan di dunia ini sebagaimana mestinya, sebagai khalifatullah fil ardh, ya, sebagai para pemimpin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kaum muslimin dan muslimat untuk menuntut ilmu syar'i di lembaga-lembaga pendidikan, salah satunya di Al-Hunafa Boarding School. Maka kami mengajak putra-putri kaum muslimin, ahlan wa sahlan, ayo bersama belajar di Al-Hunafa Boarding School. Jazakumullahu khairan. Nah, wa iyyakum wa barakallahu fikum. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum juga kepada para asatiz, ustadz yang sudah berkenan hadir untuk memberikan ya penjelasan berkaitan dengan Pondok Pesantren Al-Hunafa Boarding School dan penerimaan santri baru. Nah, ikhwati Islam, demikian program talk show pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Al-Hunafa Boarding School. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan bersama dapat kita ambil faedah atau ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun sebagai orang tua bisa sebagai pilihan ya untuk memasukkan putra-putri kita ke Pondok Pesantren Al-Hunafa Boarding School. Nah, kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Hunafa Boarding School mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah dan berakhlak karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma awwalul haramain? Well, students, today we will continue our lesson about identity. Attention, please. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biromyi fa innahu khairun la'ibikum." Latihanlah kalian memanah karena hal tersebut adalah permainan yang paling baik bagi kalian. Jadi kuda terbaik itu dipakai lecet, sakit, menunjukkan ada keberkahan. Santri sekalian, muslim yang kuat itu lebih disenangi Allah daripada muslim yang lemah. Para santri harus kuat. Kenapa diagnosa itu penting? Karena hal yang menjadi patokan sebelum kita melakukan tindakan pengobatan. Selamat datang di Eskul Tartib. Di Eskul ini kalian akan dididik menjadi seorang pemimpin yang mandiri, berjiwa satria, optimis, gigih. Maka dari itu, siapkan mental dan fisik kalian. Apakah kalian paham? Siap, paham. Ila aina anta dhahib ya akhi? Uridu an adhaba ilal maqsaf li syira'it ta'am. What do you read right now? I'm reading the book of Sirah Nabawiyah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan
والنجم والشجر يسجدان. Apakah Anda ingin memiliki anak yang bisa membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid, mampu menghafal Al-Quran 30 juz, serta memiliki kemampuan bahasa Arab serta bahasa Inggris, dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi ke Universitas Islam di dalam dan luar negeri? Mari bergabung bersama Al-Hunafa Boarding School. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. Al-Hunafa Putri berusaha ikut serta mencetak kader para penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berakhlak karimah.